Berikutnya, coba kita lakukan simulasi dengan menggunakan software rangkaian elektronika. Sekarang coba kita buktikan penerapan pemberian tegangan untuk dioda pada rangkaian forward bias dan reverse bias. Yang pertama, untuk rangkaian forward bias, di sini kaki positif dioda atau anoda disambungkan dengan kutub positif sumber tegangan, kemudian kaki katoda atau kutub negatif dioda disambungkan dengan kutub negatif sumber tegangan. Kemudian diberikan nilai resistor sebesar 100 ohm untuk mengurangi atau membatasi arus yang mengalir pada rangkaian ini karena tegangannya diberikan 5 volt. Lalu untuk indikator ada atau tidaknya arus yang mengalir diberikan lampu LED. Teorinya nanti bahwa ketika tombol SW1 ditekan, maka nanti akan ada arus yang mengalir dari kutub positif menuju dioda, resistor, LED, lalu menuju ke kutub negatif sumber tegangan. Lalu kembali lagi ke kutub positif pada kaki dioda dan seterusnya. Sekarang kita coba buktikan. Di sini terlihat bahwa dengan pemasangan forward bias arusnya bisa mengalir, terbukti dengan lampu LED menyala. Kemudian untuk yang kedua, rangkaian reverse bias, perhatikan bahwa kaki negatif dioda atau katoda disambungkan dengan kutub positif sumber tegangan, sedangkan kaki katoda atau kutub negatif dioda disambungkan dengan kutub negatif sumber tegangan. Sekarang kita simulasikan. Kita tekan tombol SW2. Di sini LED-nya tidak menyala, artinya arusnya tidak mengalir karena ditahan oleh dioda. Berikutnya coba kita telah sifat dan karakteristik dari dioda. Yang pertama, untuk forward bias di sini diberikan tegangan 0,2 volt. Coba kita simulasikan. Di sini terlihat arus yang mengalir besarnya 15,8 mikroampere. Arus besar ini sangatlah kecil sehingga bisa dianggap 0. Kemudian kita naikkan, coba kita naikkan 0,5. Di sini terlihat ada peningkatan arus menjadi 2,02 miliampere. Ini juga masih relatif kecil karena untuk menyalakan LED paling tidak butuh sekitar 20 miliampere sampai 25 miliampere. Kita coba kasih tegangan 0,6. Kita simulasikan. Di sini nilainya 9,99 miliampere atau 10 miliampere. Dan sekarang coba kita berikan nilai 0,7. Dari 10 miliampere menjadi 48,06 miliampere, jadi perubahan yang cukup besar. Sekarang coba kita naikkan sedikit di atas tegangan lutut, 0,8. Dari 49 miliampere jadi peningkatan yang sangat besar menjadi 208 miliampere. Ini membuktikan bahwa untuk membuat arusnya mengalir maka dibutuhkan paling tidak 0,7 volt. Sekarang kita coba telah sifat dan karakteristik dioda reverse bias. Di sini digunakan dioda 1N4001 yang memiliki arus 1 ampere dan tegangan dead atau breakdown 50 volt.
Coba kita berikan nilai tegangan 50 volt atau tegangan maksimal yang mampu diblok oleh dioda 1N4001. Kita sambungkan, kalau kita tekan switch 4, di sini arusnya sangat kecil sekali, 24,39 mikroampere, atau bisa kita abaikan. Di sini membuktikan bahwa dengan tegangan sekian, dioda ini mampu menahan tegangan atau laju arus yang mengalir. Sekarang coba kita naikkan sedikit 51 volt. Apa yang terjadi? Kita tekan saklar SW4. Di sini ada arus yang cukup besar, yaitu 655,68 mA. Arus ini cukup besar. Ini membuktikan bahwa ketika diberikan tegangan di atas tegangan kickdown, maka ada kenaikan arus yang cukup besar. Coba kita naikkan satu tingkat lagi ke level 52 volt. Dan di sini terlihat arus yang mengalir sangat besar, yaitu 2,28 ampere. Ini membuktikan bahwa dioda 1N4001 mampu diberikan tegangan maksimal 50 volt yang berfungsi untuk memblok atau menahan arus atau tegangan. Jadi untuk memasang dioda secara aman, maka tegangan breakdown-nya dijaga jangan sampai melebihi 50 volt. Demikian pembahasan mengenai sifat dan karakteristik dari dioda, dan dibuktikan dengan simulasi menggunakan software rangkaian elektronika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.